Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan membahas soal tentang UM UNER ya. Nah, sebelum kalian menonton untuk video yang kali ini, sebaiknya kalian menyimak terlebih dahulu untuk pembahasan per soal pada video yang sebelumnya ya. Karena untuk pada video kali ini hanya akan dijelaskan atau dibahaskan secara singkat, kemudian langsung dijawab ya. Jadi untuk memahami uh, video kali ini, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video-video yang sebelumnya seperti itu ya. Oke, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Persamaan tahap dekarboksilasi oksidatif dengan siklus Krebs pada respirasi gula secara aerob adalah A. Dihasilkan ATP, B. Membutuhkan oksigen, C. Dihasilkan NADH, D. Dibentuk H2O, E. Terjadi pada sitoplasma. Nah, jadi di sini kita dikasih clue untuk mencari persamaan ya. Persamaan dari tahap dekarboksilasi oksidatif dengan tahap siklus Krebs ya pada respirasi aerob. Nah, kita akan awal dulu ya. Jadi dalam dekarboksilasi oksidatif atau DO ini adalah suatu tahapan yang akan merubah sejumlah dua molekul asam pirufat untuk diubah menjadi 2 asetil CoA, kemudian 2 CO2, dan ada 2 NADH. Sedangkan kalau pada siklus Krebs ya, dia akan mengubah 2 senyawa asetil CoA yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif untuk diubah menjadi senyawa intermediate ya, yaitu senyawa yang ada di dalam suatu reaksi ya, yaitu disingkat dengan apa? Masih ingat? Yaitu si iso ke susu fumao ya. Hasil awalnya adalah sitrat dan hasil akhirnya adalah oksaloasetat, tapi ini masih berada di dalam reaksi ya. Kemudian ada apa lagi? Ada 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, dan terakhir adalah 6 NADH. Nah, untuk baik itu dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs ini sama-sama ya terjadi pada bagian matriks mitokondria. Nah, karena di sini dia melibatkan mitokondria ya kan, maka untuk kedua reaksi ini dia bersifatnya aerob ya, yang artinya dia memerlukan sejumlah oksigen. Nah, sekarang kita lihat ya persamaannya ya. A. Dihasilkan ATP. ATP hanya dihasilkan pada siklus Krebs ya dalam 2 reaksi ini. Nah, ini hanya pada siklus Krebs saja. Jadi ini salah ya. B. Membutuhkan oksigen karena keduanya adalah bersifat aerob, maka ini kemungkinan benar ya. Yang C. Dihasilkan NADH. Memang keduanya ada NADH-nya ya, tapi kita lihat pada NADH untuk di jalur yang dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan sebanyak 2 NADH ya. Sedangkan kalau kita lihat pada tahap siklus Krebs, dia menghasilkan sebanyak 6 NADH. Jadi beda ya di sini ya. Nah, maka salah ya. Dibentuk H2O. Nah, H2O ini memang pada siklus Krebs dihasilkan, tapi juga akan digunakan kembali pada saat pengubahan dari senyawa sitrat ya menjadi isositrat. Nah, di sini juga akan ada pelepasan air dan penarikan air ya. Nah, maka ini hanya di mana? Ada di siklus Krebs saja ya. Nah, ini ada di siklus Krebs. Nah, salah ya.
Kemudian terjadi pada plasma. Ya jelas yo, ini karena dia aerob ataupun di mitokondria, maka ini ada di bagian matriksnya ya, bukan di sitoplasma. Maka jawabannya untuk soal kali ini adalah yang B. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur adalah A. Mendukung generatio spontane, B. Memperbaiki percobaan Francisco Redi, C. Menggunakan tabung tertutup rapat, D. Menggunakan daging, E. Menumbangkan teori abiogenesis. Nah, jadi untuk seseorang yang bernama Louis Pasteur ini dalam ilmu biologi ya, dia dikenal sebagai bapak biogenesis. Nah, kenapa kok dia dikenal sebagai bapak biogenesis? Karena Louis Pasteur lah itu yang menciptakan 3 teori biogenesis ya, yang kita kenal sebagai omni vivum ex ovo ya. Setiap makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian ada omni ovum ex vivo, setiap telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir omni vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, kenapa Louis Pasteur dikenal sebagai bapak biogenesis? Nah, hal ini dikarenakan untuk Louis Pasteur itu menyempurnakan hasil eksperimen dari Lazarus Spallanzani. Jadi ceritanya di sini Lazarus Spallanzani itu dia membuat suatu eksperimen menggunakan air kaldu yang ditempatkan pada 2 botol yang berbeda. Botol yang pertama itu ditutup rapat, botol yang kedua itu dia dibiarkan terbuka. Yang sebelumnya kedua air kaldu ini sudah dipanaskan ya pada suatu suhu sekitar 15 derajat Celcius ya, kemudian disimpan gitu kan. Nah, ternyata setelah disimpan untuk botol yang tertutup rapat itu tidak ada satupun mikroorganisme, masih bersih. Sedangkan untuk air kaldu yang ditaruh pada botol terbuka itu banyak sekali kandungan mikroorganisme. Nah, di sini Lazarus Spallanzani berkesimpulan bahwasanya timbulnya mikroorganisme pada air kaldu itu dari debu atau dari spora yang terbawa oleh udara masuk ke dalam air kaldu, sehingga dia akan berkembang biak di situ. Nah, tetapi hal itu disangkal ya atau disanggah oleh penganut abiogenesis. Kenapa? Karena untuk penganut abiogenesis berpendapat bahwasanya udara itu diperlukan dalam pembentukan suatu kehidupan atau mikroorganisme yang ada di dalam labu. Nah, di situ hasil eksperimen dari Lazarus Spallanzani itu dipatahkan gitu kan oleh penganut abiogenesis. Nah, kemudian muncullah Louis Pasteur ya. Louis Pasteur ini dia akan menyempurnakan daripada eksperimen yang dilakukan oleh Lazarus Spallanzani ya. Jadi ini sebagai penyempurna eksperimen dari Lazarus Spallanzani. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Jadi untuk Louis Pasteur ini dia menggunakan suatu labu yang dikasih leher angsa gitu ya. Bukan lehernya angsa tapi kayak pipa berleher angsa maksudnya. Nah, di sini menggunakan labu berleher angsa. Berleher angsa atau
pipa huruf S gitu ya. Jadi kalau digambarkan secara sederhana bentuknya kayak gini. Nah, ini labunya. Kemudian disambung dengan pipa huruf S. Oke. Jadilah. Nah, apa tujuan dari Louis Pasteur menggunakan pipa berlayar angsa ini? Jadi, tujuannya adalah yang pertama, ini akan berfungsi untuk menyaring ya. Menyaring atau merangkap debu pada bagian leher angsa, tetapi akan meneruskan udara untuk masuk ke dalam air kaldu. Dan ketika sudah dilakukan pemanasan untuk air kaldu kemudian disimpan di situ, setelah disimpan diamati ternyata tidak ada satupun mikroorganisme yang hidup di air kaldu tersebut, artinya masih bening gitu ya. Tetapi ketika air kaldu itu dimiringkan sampai menyentuh di bagian pipa yang mengandung debu tersebut, tidak sekian lama langsung ada mikroorganisme. Nah, maka di sini untuk mikroorganisme itu bukan berasal dari ini ya, dari air kaldu, melainkan dari spora ataupun debu yang terbawa oleh udara. Nah, maka dengan adanya hasil eksperimen ini, dia berhasil untuk mematahkan teori abiogenesis, sehingga terbentuklah atau terciptalah teori biogenesis, yaitu omnivivum ex ovo sampai pada omnivivum ex vivo. Nah, sekarang kita akan lihat pada soalnya ya. A. Mendukung generatio spontane. Nah, ini bukan ya. Kalau yang mendukung ini siapa? Itu adalah Aristoteles ya, yang berpendapat bahwasanya ikan itu berasal dari air, kemudian cacing berasal dari tanah, kemudian belatung berasal dari daging rusa yang telah mati dan membusuk gitu ya. Nah, ini maka kurang benar ya. Yang B, memperbaiki percobaan Francisco Redi. Nah, ini tidak ya. Kenapa? Karena untuk Francisco Redi ini percobaannya menggunakan daging ya, yang diletakkan pada toples yang berbeda itu ya. Nah, ini juga salah. C, menggunakan tabung tertutup rapat. Nah, kalau untuk menggunakan tabung tertutup rapat, justru ini yang membuat penganut teori abiogenesis itu mematahkan hasil eksperimen dari Lazarus Palazzani. Nah, ini juga kurang benar ya. Yang D, menggunakan daging. Nah, ini yang dilakukan oleh si Francisco Redi ya. Yang E, menumbangkan teori abiogenesis. Nah, ini yang jadi jawabannya. Kenapa? Karena dengan adanya labu berleher angsa, ini mematahkan pendapat atau sanggahan dari si penganut teori abiogenesis, bahwasanya udara itu diperlukan dalam terbentuknya suatu kehidupan pada air kaldu. Ternyata ketika dikasih udara pun, dengan udara yang bersih maksudnya, oleh si Louis Pasteur, tidak ada kehidupan kecuali ketika air kaldu dimiringkan sampai menyentuh di bagian leher angsa yang penuh debu. Nah, baru itu akan ada mikroorganisme atau kehidupan. Maka ini yang menjadi suatu pendapat yang bisa mematahkan teori abiogenesis. Maka jawabannya untuk soal kali ini adalah yang E. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya ya. Peristiwa berikut tergolong peristiwa euploidi. A. Semangka 3N, B. Trisomi kromosom nomor 13, C. Sindrom Cri-du-Chat, dan D. Terjadinya translokasi kromosom, E. Pergeseran rangka pada DNA. Nah, untuk istilah dari euploidi ini adalah mekanisme ya yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom. Jadi ini adalah suatu mekanisme mutasi yang menyebabkan perubahan set kromosom.
atau ploidi pada suatu organisme. Sehingga di situ akan nampak ya, di mana pada peristiwa euploidi ini ada yang kita kenal sebagai monoploid ya, N saja. Kemudian ada diploid 2N normalnya. Kemudian ada 3N triploid ya. Dan ada lebih dari 3N ya. Itu ada istilahnya polyploid ya. Nah, untuk peristiwa euploidi ini biasanya itu terjadi karena dua mekanisme. Yang pertama ada autopolyploidi, yang kedua ada allopolyploidi. Nah, itu bisa kalian pelajari ya di video sebelumnya. Nah, karena adanya peristiwa euploidi inilah, maka akan dihasilkan suatu individu yang bersifat polyploid, yaitu individu yang memiliki set kromosom lebih dari 2N ya, bisa 3N atau lebih dari 3N itu ya, itu sudah dikatakan sebagai polyploidi ya. Nah, sekarang kita akan cari mana yang memiliki set kromosom lebih dari 2N. A, semangka 3N, bisa ya. Nah, untuk semangka 3N ini itu terjadi karena adanya pengaruh ya. Pengaruh pemberian kolkisin. Nah, ini juga bisa ya yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa euploidi dengan cara apa? Dengan cara merusak mikrotubul pada pembentukan benang spindel sehingga tidak terbentuk benang spindel, dan akhirnya pada tahap anafase untuk mitosisnya itu tidak terjadi. Akhirnya untuk kromosomnya itu mengalami penggandaan seperti itu ya. Nah, ini bisa. Yang B, trisomi kromosom nomor 13. Nah, untuk trisomi kromosom nomor 13 ini lebih ke arah aneuploidi ya. Nah, ini dimana pada nomor 13-nya itu 2N plus N gitu ya, trisomi. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya sindrom Patau ya, dimana sindrom Patau itu ciri khasnya dia ada sumbing di bagian bibir atas sampai ke bagian rongga hidung gitu ya. Nah, itu. Nah, kali ini kurang bener ya. Yang C, sindrom Cray-Duchat. Nah, ini karena apa? Ini lebih ke arah ini ya, kerusakan pada struktur kromosom, yaitu adanya delesi kromatid pada nomor 5 ya, jadi patah di bagian lengannya itu ya. Nah, kan juga kurang bener ya. Yang D, terjadinya translokasi kromosom. Sama ya, kalau ada translokasi ini lebih ke arah perubahan struktur kromosom, bukan perubahan jumlah kromosom. Jadi ini juga kurang benar. Yang E, pergeseran rangka. Nah, kalau ada istilah pergeseran rangka, nah ini bukan terjadi pada kromosom, melainkan pada tingkat gen ya, tingkat gen. Nah, itu DNA atau RNA seperti itu ya. Maka ini bukan ya jawabannya. Maka jawabannya untuk soal kali ini adalah yang alfa, yaitu semangka 3N. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya ya. Berikut tergolong spermatofita kecuali A, monokotil, B, antofita, C, gymnosperme, D, pteridofita, E, angiosperme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spermatofita? Jadi, pada spermatofita ini adalah kelompok tumbuhan berbiji ya. Nah, jadi sini dia punya biji ya. Nah, biji ini yang dijadikan sebagai organ perkembangbiakannya. Emang ada kak tumbuhan yang tidak menggunakan biji? Ada. Nah, itu bisa kalian lihat di video sebelumnya untuk soal ini ya. Nah, di dalam biji ini, kenapa kok dia
dikatakan sebagai organ perkembangbiakan karena di dalamnya itu menyimpan suatu bakal individu baru atau embrio, dan ada cadangan makanan berupa endosperma ya. Nah, ketika nanti biji ini dia dilakukan pemencaran ya, menggunakan buah. Jadi buah itu digunakan sebagai pemencaran biji sehingga nanti bijinya bisa jauh dari pohon induknya gitu ya. Nah, ketika nanti sudah mengalami perkecambahan, maka nanti dia akan bisa membentuk untuk individu yang baru. Nah, seperti itu. Nah, ini tergolong apa aja Kak kelompoknya? Yang pertama ada Gymnospermae ya. Nah, ini adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka ya, karena dia tidak dilingkupi oleh ovarium gitu. Sedangkan yang kedua ada Angiospermae. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai Anthophyta ya. Kenapa demikian? Karena untuk kelompok Angiospermae atau kelompok tumbuhan berbiji tertutup itu dia pada bagian bijinya ditutupi oleh ovarium atau bakal buah. Nah, ketika nanti mengalami fertilisasi, ovariumnya akan membengkak menjadi daging buah seperti itu. Nah, Anthophyta sendiri itu artinya berbunga. Jadi gunanya apa bunga ini? Gunanya untuk penyerbukan atau polinasi. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian lihat pada video yang sebelumnya juga ya. Nah, untuk pada kelompok Anthophyta sendiri, ini dapat dipecah lagi ya menjadi kelompok monokotil dan dikotil ya. Kalau monokotil maka dia hanya punya satu kotiledon. Kalau dikotil punya dua kotiledon gitu aja. Nah, sekarang kita lihat A monokotil, bener ya. Nah, kita cari yang salah ya, kecuali yang salah ya. B Anthophyta. Nah, itu nama lain dari Angiospermae ya. D C Gymnospermae. Nah, ini juga benar ya, termasuk ya. D Pteridophyta. Nah, ini bukan ya. Kalau ini apa Kak? Kalau ini ya kelompok sendiri ya. Ini dia menggunakan spora ya, bukan menggunakan biji. Maka ini yang menjadi jawabannya mungkin ya. Sekarang yang E Angiospermae. Nah, ini sama dengan si Anthophyta. Maka jawaban untuk yang soal kali ini adalah yang delta. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada perbedaan pendapat ataupun masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye bye.